Action. كن أنت تزداد جمالا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah fi nikmat iman, Islam wal ibadah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Kembali lagi di Katub atau kajian YouTube. Di sini saya Fazri Adnan kelas 10 MIA 3 akan membawakan sebuah materi yang berjudul lisan. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, hendaklah dia bertutur kata yang baik atau lebih baik diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat yang dicintai Allah, perkataan ini, jika ucapan adalah perak dan diam adalah emas, maka ungkapan ini seolah-olah mengisyaratkan kita bahwa lebih baik diam daripada bertutur kata yang tidak baik. Bahkan lisan memegang peranan 77 cabang keimanan. Amal lisan adalah amal yang paling berat timbangannya. Oleh karenanya, alangkah baiknya Islam mengajarkan kita untuk selalu menjaga lisan. Sahabat fillah, sesungguhnya lidah adalah penerjemah hati kita. Dan juga penerjemah isi hati kita. Oleh karena itu Nabi SAW bersabda, dan lurusnya lidah itu berkaitan dengan kelurusan hati dan keimanan seseorang. Masya Allah. Dalam riwayat lain, Nabi SAW bersabda, di waktu pagi seluruh anggota badan patuh terhadap lisan. Lalu anggota badan pun berkata pada lisan, takutlah bersama kami kepada Allah. Sesungguhnya jika engkau baik, kami pun akan baik. Namun jika engkau buruk, kami pun akan buruk. Hadis riwayat Tirmizi. Lidah memang tak bertulang, namun jikalau kita sekali salah berkata maka tidak dapat dikembalikan. Rasulullah SAW bersabda, janganlah kamu berbicara dengan satu perkataan yang buruk. Allah di sini kata, janganlah engkau berkata dengan satu perkataan yang buruk, maka itu akan menjerumuskan engkau kepada neraka jahanam. Na'udzubillah min zalik. Bahkan jikalau kita berkata satu perkataan yang salah, ini bisa menyebabkan dua orang yang berteman akrab apapun akan terpecah oleh lisan. Bahkan saudara muslim yang bertauhid akan bertumpah darah karena lisan. Na'udzubillah min zalik. Dalam sebuah kisah diceritakan, ada seorang anak yang selalu berkata kasar dan berkata buruk terhadap orang tuanya. Na'udzubillah. Hingga suatu saat sang ayah berpikir untuk cara menasehati sang anak. Dan dia memberi 1 kilogram paku dan dia berikan terhadap anaknya. Wahai anakku, marilah bermain bersama ayah. Kemudian sang anak berkata, wahai ayah, bagaimana cara bermainnya? Kemudian sang ayah menjelaskan, begini nak, ini ada 1 kilogram paku yang engkau harus tancapkan ke depan pagar depan rumah kita. Jikalau engkau marah, kamu tancapkan 1 paku ini, dan hingga seterusnya. Kemudian sang anak berkata, wahai ayahku, ini adalah pekerjaan yang mudah atau permainan yang sangat mudah. Kemudian sang ayah berkata, laksanakanlah wahai anakku. Hingga suatu saat akhirnya paku tersebut habis ditancapkan ke dalam pagar tersebut. Kemudian sang anak berkata, wahai ayah, aku telah menghabiskan dengan menancapkan seluruh paku tersebut ke dalam pagar tanaman rumah kita. Kemudian sang ayah berkata, wahai anakku, sangat pandai engkau, sambil memujinya. Kemudian sang ayah berkata, wahai anakku, tolong kau cabut semua paku-paku ini. Namun cara mencabutnya, jika engkau berani atau bisa menahan emosimu, kamu bisa mencabut paku-paku tersebut. Hingga akhirnya singkat cerita paku pun tercabut oleh sang anak. Kemudian
sang ayah berkata lagi dengan memberi nasihat, "Wahai anakku, tahukah tidak apa manfaatnya engkau menempelkan paku tersebut?" "Tidak, wahai ayahku, jelaskan padaku." Kemudian sang ayah berkata, "Wahai anakku, jikalau engkau memarahi atau berkata buruk terhadap satu orang, itu akan memberikan penyakit atau penyakit hati yang bisa membuat orang sakit hati. Dan jikalau engkau tetap meminta maaf dengan mencabutnya, itu akan tetap berbekas pada orang tersebut. Oleh karenanya, alangkah baiknya engkau bisa menjaga lisanmu." Alhamdulillah, Masya Allah. Dalam kisah lain, ketika itu Abu Dzar bertemu dengan Bilal bin Rabah. Kemudian Abu Dzar berkata kepada Bilal, "Ya Ibnu Aswad, ya Ibnu Aswad." Kemudian dengan mendengar perkataan itu, Bilal dengan sakit hatinya langsung menjumpai Rasulullah SAW. Ketika itu Bilal bin Rabah mengetuk pintu rumah Rasulullah SAW dan Rasul pun mempersilahkan masuk. Kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada Bilal, "Wahai Bilal, apa yang akan engkau sampaikan?" Kemudian Bilal bin Rabah berkata kepada Rasul, "Ya Rasulullah, ketika tadi Abu Dzar berkata kepadaku, 'Ya Ibnu Aswad, memang saya hitam, tetapi saya tidak mau seperti itu.'" Kemudian Rasulullah SAW berkata kepada Bilal, "Wahai Bilal, sampaikanlah pesanku terhadap Abu Dzar. Suruhlah dia ke rumahku." Kemudian Bilal bin Rabah berkata, "Baik ya Rasulullah." Ketika itu pula Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu langsung menemui Abu Dzar. "Wahai Abu Dzar, kamu ditunggu oleh Rasulullah di rumahnya." Kemudian Abu Dzar berkata, "Baik wahai Bilal." Ketika itu pula Abu Dzar bertemu terhadap Rasul dan langsung Rasul mempersilahkan masuk. "Wahai Abu Dzar, apakah benar engkau tadi bertemu dengan Bilal? Kemudian engkau berkata, 'Ya Ibnu Aswad.'" Kemudian Abu Dzar pun berkata, "Benar ya Rasulullah." Kemudian Rasulullah SAW berkata, "Sesungguhnya dalam dirimu itu masih ada sifat jahiliyah. Maka dari itu minta maaflah terhadap Bilal bin Rabah." Mendengar perkataan Rasulullah itu, Abu Dzar langsung menemui Bilal bin Rabah. "Wahai Bilal, maafkanlah apa yang telah aku katakan. Sebagai balasannya, injaklah kepalaku," ujar Abu Dzar radhiyallahu anhu. Kemudian dengan baik hatinya Bilal bin Rabah berkata, "Wahai Abu Dzar, mana mungkin aku akan menginjak kepala hamba yang senang bersujud kepada Allah. Untuk itu, marilah kita berdamai." Masya Allah. Dalam khutbah kali ini, semoga teman-teman, rekan-rekan, serta Akang Teteh bisa mengambil hikmahnya. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.